Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil dari metodologi penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Ukur Kebisingan Daerah Kota Mataram dengan Mix Sound, Sensor, dan Lampu Indikator. Oke, langsung saja kita ke bab 1, yakni pendahuluan. Jadi pertama, latar belakang. Kenapa penelitian ini dilakukan? Jadi kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki oleh manusia maupun merupakan faktor lingkungan yang dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan manusia dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa ketika kita mendengar suatu suara atau kebisingan yang terlalu tinggi frekuensinya dalam jangka waktu yang lama tertentu, maka itu akan mempengaruhi kesehatan manusia tersebut. Nah, eh, sound level meter yang ada pada hari ini atau sekarang hanya memberikan data berupa angka-angka. Jadi, masyarakat pada umumnya tidak mengetahui atau ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti apa maksud dari angka-angka tersebut. Jadi di sini saya ingin membuat sound level meter yang outputnya itu yakni indikator lampu. Jadi ketika ada lampu-lampu menyala, mereka mengetahui bahwa ini frekuensi suaranya pas, aman, dan frekuensi suaranya sedang atau frekuensi suaranya tidak aman. Baik, kerumusan masalahnya. Jadi berapa frekuensi suara maksimal yang bisa dideteksi oleh sensor? Sejauh mana cangkupan yang bisa dideteksi oleh sensor? Lalu apa indikator yang baik sebagai alarm jika frekuensi melebihi batas aman pendengaran manusia? Lalu tujuan penelitian mengetahui frekuensi maksimal yang dapat dideteksi oleh sensor, mengetahui luas jangkauan sensor mendeteksi frekuensi suara, memberikan indikator lampu dengan warna yang berbeda pada setiap level agar masyarakat dapat mengetahui batas aman frekuensi suara. Baik, jadi manfaat penelitian kali ini yakni agar masyarakat yang tidak mengetahui apa itu frekuensi suara atau kebisingan yang semakin lama mereka dengarkan akan mengurangi kesehatan mereka. Dengan ini mereka mengetahui bahwa frekuensi suara yang mereka dengar selama ini kurang baik untuk kesehatan tubuh mereka jika dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau jangka waktu yang terus-menerus. Oke, bab 2, tinjauan pustaka. Jadi ada beberapa tinjauan pustaka yang saya dapatkan. Menurut penelitian Syamsul dan Yeni 2018, bagian sensor suara berfungsi untuk mengubah getaran yang dideteksi oleh mikrofon dan diubah menjadi sinyal listrik berupa tegangan analog. Tegangan analog yang dihasilkan perlu pengkondisian agar dapat diserap ADC. Jadi beberapa penelitian di sini menggunakan AVR Atmega dan juga menggunakan sensor Max 44666. Jadi di sini mereka mengetahui bahwa memang polusi suara tidak hanya terjadi di Kota Mataram saja, tapi terjadi di beberapa kota-kota di daerah Indonesia ini. Baik, selanjutnya bab 3, landasan teori. Nah, apa itu gelombang? Gelombang muncul di dalam hampir tiap cabang fisika, seperti gelombang air, gelombang bunyi, gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang elektromagnetik lainnya. Nah, sebuah perumusan mengenai atom dan partikel-partikel subatomik dinamakan mekanika gelombang. Jadi di sini ada contoh bagaimana gelombang sinusoidal bergerak. Nah, lalu gelombang bunyi. Apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah gelombang yang dirampatkan sebagai gelombang mekanika longitudinal yang dapat menjalar dalam medium padat, cair, dan gas. Medium gelombang bunyi ini adalah molekul yang membentuk medium mekanik. Nah, bunyi bergerak pada kecepatan berbeda-beda pada tiap media yang dilaluinya. Pertama, pada gas. Jadi, di sini sudah dijelaskan bagaimana gelombang itu merampat pada gas, lalu pada zat padat dan udara. Jadi di sini ada dipengaruhi
oleh suhu. Jadi ketika suatu materi yang dilalui oleh bunyi itu, dia sangat berpengaruh terhadap suhu dari materi tersebut, gas, padat maupun yang udara. Oke, selanjutnya pengertian sensor. Jadi di sini saya akan menggunakan sensor Max 44666. Sensor suara Max 44666 ini adalah sensor suara yang mengubah besaran suara menjadi besaran listrik. Sensor suara ini memiliki catu daya sebesar 3,3 sampai 5 volt. Selain itu, sensor suara memiliki output data berupa tegangan analog sehingga dapat dengan mudah terhubung ke ADC ataupun microcontroller yang memiliki internal ADC. Jadi sensor suara Max 44666 ini lebih mudah digunakan karena mudah untuk disambungkan ke microcontroller. Lalu microcontroller yang saya gunakan di sini adalah Arduino Uno. Arduino Uno jenis Atmega 328 adalah chip microcontroller 8 bit berbasis AVR, resist button, Atmel yang memiliki 32 KB memori isi flash dan kemampuan baca tulis atau read dan write 1 KB EEPROM, 2 KB SROM, dan karena kapasitas memori flash sebesar 32 KB inilah kemudian chip ini diberi nama Atmega 328. Jadi kebetulan di sini juga Arduino Uno ini mudah kita temukan dan harganya masih terjangkau untuk para mahasiswa. Baik, selanjutnya ada bahan tentang LED. Ya, jadi LED ini sangat penting. Jadi LED adalah dioda yang dapat memancarkan cahaya pada saat mendapat arus bias maju atau forward bias. LED atau light emitting diode dapat memancarkan cahaya karena menggunakan doping gallium arsenik dan fosforus. Nah, jadi di sini LED ini akan berfungsi nanti sebagai indikator jika frekuensi suara rendah, sedang, atau berbahaya, waspada. Baik, selanjutnya bab 4, metodologi penelitian. Jadi jenis penelitian, jenis penelitian kali ini adalah rancang bangun sistem instrumentasi, lalu waktu dan tempat penelitian, waktu bulan Maret sampai Juni 2020, tempat lab instrumentasi fisika, dan alat dan bahan, Arduino Uno, sensor Max 44666, kabel jumper komputer, power bank. Nah, jadi di sini Arduino ini seperti yang saya jelaskan tadi sebagai microcontroller, lalu sensornya adalah sebagai pendeteksi, sebagai penerima sinyal gelombang bunyi, lalu kabel jumper sebagai penghubung antara sensor dan Arduino, komputer tempat melakukan codingan dan menampilkan data yang diterima oleh sensor, lalu power bank digunakan saat Arduino dan sensor tidak dicolokkan lagi ke komputer atau sebagai catu daya dari Arduino dan sensor tersebut. Oke, lanjut ke tahapan penelitian. Jadi tahapan penelitian ini pertama adalah studi pustaka. Jadi kami mengumpulkan data-data dan jurnal-jurnal, lalu perancangan sensor pendeteksi suara. Jadi di sini saya merancang sensor pendeteksi suara dengan berbagai alat yang telah dijelaskan sebelumnya, lalu melakukan pengujian alat, pertama kalibrasi sensor, lalu pengujian alat dengan testimoninya, lalu pengambilan data, interpretasi data, lalu kesimpulan. Oke, tahap perancangan. Jadi tahap perancangannya ini pertama gelombang suara, sensor Max 4466 akan menerimanya, lalu Arduino Uno pengambilan data di Arduino Uno, lalu komputer, lalu menampilkan hasil, lalu menuju ke lampu indikator menyala. Lalu cara kerja, pertama cara kerjanya adalah dengan menyalakan sistem instrumentasi atau sensor tersebut, letakkan pada tiang atau bisa kita taruh pada dekat dengan sumber bunyi, lalu pengambilan data oleh sensor tinggal kita letakkan dan biarkan sejenak, lalu akan kita lihat nanti sensor akan menerima sinyal, lalu sinyalnya akan dikirim ke Arduino. Lalu Arduino akan mengolah data tersebut, apakah datanya atau frekuensi suaranya sedang atau aman. Jika aman, maka lampunya akan bernyala hijau. Namun jika kuning, itu artinya waspada, artinya frekuensinya sudah mulai meninggi. Lalu lampu merah mengindikatorkan bahwa
frekuensi suaranya sudah mulai meninggi dan kurang aman untuk didengarkan oleh manusia. Jadi itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.